I have been in Forsage since the beginning. Today, about 18 days since I joined Forsage. मैं फोर्साज के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा. Forsage has gone viral. In Forsage, I hit my first million. Forsage opened my eyes to see what I had not been seeing before. What is Forsage? I don't know what else to say, really. I quickly want to talk about Forsage. With Forsage, the possibility of acquiring Ethereum daily is achievable. Forsage para mí representa esos logros que siempre han estado en mi mente. Para mí Forsage fue un impulso a hacer todo lo que quiero en mi vida. Donc pour moi, Forsage, c'est une opportunité de dingue, une opportunité de fou. You receive bonuses from your upline and downline. Хочу зарабатывать больше? Пожалуйста, подключайся к Forsage. Dedicate your time in Forsage. We don't need to worry for our tomorrow. Вообще просто быть свободным. Forsage is a gift that keeps giving. Forsage es lo que tú estás buscando. ¿Por qué? If we work 40 hours a week, we will never be a financial independence. Para mí Forsage me ha traído muchos cambios en mi vida, no solamente en lo económico, sino también en lo personal. Realmente Forsage es el mejor contrato inteligente. Forsage llegó a mi vida para cambiarla, para llenarme de ilusión, de pasión. Forsage एकमात्र ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है. You speak in different language, but you understand a single language. Anywhere I go, I am very sure that Forsage is gonna make millions of people rich, and as it's making presently. Forsage is a mentality changer. I paid for my dream at a cheap cost. Ethereum slot number 12, I am coming for you, baby. Forsage es una familia. Forsage es lo mejor. I'm being honest for now. My dream is to have my own house, my own car. What are you waiting for? Let's see, maybe this is the future. I can do it. You can too. Fue así que conocimos de Forsage. ¿Tú estás en Forsage, Isabela? I've become my own boss thanks to Forsage. I'm living in a condo in South Florida now, and life is good. Look at now. I am in the beach. I'm spending holidays in this beautiful hotel. Swimming pool, here outside, nice bar. It's amazing. I'm expecting more people from my country. I will encourage all fellow Africans to join Forsage. Salute Forsage. Gracias. Es el mejor. Salamat ko. Chao, chao. I just want to thank you. Thank you so much. Adiós. Adiós. I'm out. Peace. Thank you, Forsage. Я недавно в клубе Форсаж, плавно наверх, ни шагу назад. Whatever price I may be given would be invested again for kids' education, especially during this trying time. Thank you and God bless. Hello, my name is Ahmad. I can make it happen now. Bisa jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya.
Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja, atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal, dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Menunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam 4 tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang? Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini, beribadah dengan tenang, membantu orang lain lebih banyak, semuanya Anda yang putuskan. Bisa jadi video 5 menit ini adalah Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari yang luar biasa sekali. Jadi kita ada di dalam hitungan jam ya menuju ke launching dari Forsas BUSD yang semua sudah nanti-nantikan. Nah, malam hari ini ya teman-teman, saya izinkan saya menyapa teman-teman semua. Mungkin ada yang dari kota yang berbeda nih dengan saya di Tangerang. Mungkin teman-teman boleh isi di kolom chat dari mana teman-teman berasal. Jadi kita bisa tahu dari mana-mana aja. Silakan. Nah, sudah ada yang dari Magelang, dari Sidoarjo, Depok, Bukit Tinggi, luar biasa. Ini keren banget. Ya, jadi baru Zoom kita dimulai, sudah ada 46 partisipan, dan ini akan terus bertambah ya teman-teman ya. Saya dengar bocorannya ini bisa sampai 500 orang malam hari ini. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan, dalam 1,5 jam ke depan, kita akan membahas beberapa masalah, beberapa topik penting, jadi masalah Forsas sebelumnya dan solusinya. Nah, kemudian ada juga kita akan dijelaskan bagaimana program UFT Team yang nggak ada di tim-tim lain. Jadi walaupun tidak bisa merekrut, tapi bisa tetap mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian juga ada bocoran tentang program baru Forsas yang belum ada di Forsas Tron dan Ethereum, yaitu XXX atau Triple X ya, dan dilanjutkan dengan Q&A. Nah, teman-teman,
malam hari ini juga sudah hadir Bro Ivan. Jadi Bro Ivan ini adalah leader kita yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi saya kenal beliau dari Forsas juga, dari Forsastron sebelumnya. Beliau adalah leader yang sudah mencetak prestasi yang dahsyat sekali. Nah, nanti teman-teman boleh dengarkan dari beliau prestasi yang seperti apa yang sudah dia capai di Forsastron selama dia jalankan beberapa bulan. Dari kan Forsastron juga belum lama ya teman-teman, September 2020. Nah, nanti Bro Ivan akan share sedikit bagaimana kesuksesan beliau di sana. Dan dilanjutkan dengan Forsas selanjutan, yaitu Forsas BUSD ini. Oke teman-teman, seperti sebelum-sebelumnya kita akan melakukan ritual ya teman-teman ya. Jadi ritual Forsas ya begitu. Jadi kalau saya tanya, are you ready to get rich? Nah teman-teman bisa jawab di kolom chat, yes I am. Oke ya teman-teman ya, ini ritual yang jadi doa kita semua. Amin. Oke teman-teman, saya tanya ya, 1, 2, 3. Are you ready to get rich? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Jadi, sesuai dengan jawaban teman-teman. Jadi, dalam hidup teman-teman. Dalam bisnis teman-teman. Amin ya. Oke, malam hari ini tidak berlama-lama. Saya akan persilakan Bro Ivan Levan yang akan menjadi speaker malam hari ini untuk mengambil tempat dan waktunya. Silakan Bro Ivan. Bro Ivan? Bro Ivan, terdengar ya suara saya ya? Ya, oke. Nah. Sorry. Gimana, Bro? Sehat, Bro? Sehat semua. Ya, malam ini udah ada 55 orang nih. Gimana? Saya langsung mulai aja, Bro. Apa gimana, Bro? Boleh, Bro. Jadi ini semua sudah menanti-nantikan kabar baik. Dari Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Bro Justin dari Tangerang ya, host malam ini. Thank you. Thank you, Berat. Dan tidak bosan-bosannya saya untuk mengedukasi terkait proses BUSD ini, karena saya pikir ini adalah sebuah bisnis yang baik ya, teman-teman ya. Maka dari itu, izinkan saya hari ini untuk mengisi sesi materi edukasi untuk agar teman-teman bisa ambil momentum terbaiknya di proses BUSD. Apalagi hari ini, di jam ini sudah menuju 5 jam menuju big launching proses BUSD, teman-teman. Jadi sebagian leader di sini pasti akan jaga lilin ya, Bro ya. Bakal jaga lilin di jam 1 atau jam 2 WIB ya, karena di jam di sana itu jam 7 malam UFC, sorry. Nah, di WIB-nya sekitar jam 1 sampai jam 2 dini hari, teman-teman ya. Jadi setelah Zoom ini kita nggak akan tidur dulu ya sampai beres registrasi untuk bisa mendapatkan ID awal. Karena teman-teman sekalian, sedikit info buat yang mungkin belum pernah menjalani di Forsastron. Saya pribadi menjalani Forsastron mendapatkan ID 200 ribuan, teman-teman ya. Tepatnya 215877 itu ID saya. Artinya adalah orang ke 215.877 ya. Jadi ID kita itu di Forsas Ethereum atau Forsastron itu adalah orang keberapa di bisnis Forsas ini gitu. Jadi ID ke-1 tentunya orang pertama pemiliknya Forsas ya. Jadi di sini teman-teman ownernya atau pemiliknya Forsas itu untuk mendapatkan penghasilan di dalam bisnis ini itu menjadi pemain juga, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma kita yang kerja saja, dia juga harus mempromosikannya seperti itu. Dan dengan ID 215.877 tadi Bro Justin bilang ya, alhamdulillah teman-teman, modal saya pribadi Oktober 2020 saya masih ingat banget 170 ribuan ya, dengan atau senilai 400 tron, teman-teman. Saat itu Vigasnya masih 20-an ya, jadi 420 tron itu 170 ribuan. Di akhir itu saya mendapatkan 230 ribuan tron ya, atau naik dari modal saya sekitar 58.000% dalam waktu kurang lebih 4 bulanan lah, karena saya penghasilan saya terakhir di Forsastron itu sekitar bulan Maret April deh gitu ya, karena setelah itu harga tronnya naiknya luar biasa, teman-teman, sehingga itu adalah masalah yang terjadi baik di Forsas Ethereum ataupun Forsastron ya, teman-teman ya, ketika harga terlalu melonjak tinggi karena kita registrasinya ini memakai koin ya, memakai koin cryptocurrency.
sehingga harga rupiahnya menyesuaikan dengan harga koin utama tersebut, ya. Makanya dari itu saya sejak naiknya terlalu tinggi ya sampai di atas 1 jutaan biaya join, saya hampir stop. Saya pribadi stop untuk rekrut karena saya pikir lebih besar potensi merugikan orang lain dibanding menguntungkannya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena orang untuk join di atas 1 jutaan untuk sesuatu hal yang tidak ada produknya dan belum paham ya, itu biasanya minim teman-teman. Tapi rasa-rasanya Forsestron sampai harga 500 sampai 700 ribuan itu masih oke banget teman-teman, masih oke banget. Dan menariknya di Forces BUSD ini adalah solusi atas masalah-masalah yang kemarin belum teratasi, yaitu adalah koin fluktuatif ya teman-teman ya, baik di Tron atau Ethereum, itu kenaikannya luar biasa fantastis. Dan di Forces saat ini teman-teman ya, alhamdulillah terjawab atas masukan dari para leader ke Forces Community, bahwa kami menyarankan jangan pakai BNB ya, kami menyarankan seperti itu dan alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Dan hari ini kita 5 jam menuju realisasi untuk Forces BUSD, di mana Forces kali ini memakai stabil coin teman-teman ya, stabil coin. Karena kenapa? Dulu di Forces Ethereum dan Forces Tron itu banyak yang ngerasa ini kita ada masa tenggangnya nggak ada, sampai kapanpun kememberannya nggak angus. Betul nggak angus teman-teman. Tapi kalau teman-teman mulainya daftar di Tron dan mulai 3-6 bulan, harga Tronnya sudah tinggi, teman-teman sudah sulit untuk ngajak join di komunitas ini. Karena kita ini tugasnya hanya ikut memperbesar komunitas ini, minimal ajak 3 orang sudah oke, sudah achieve teman-teman ya. 3 orang seumur hidup sudah achieve loh, minimal. Maksimal berapa? Sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Jadi malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa ikut mengetahui, ikut memahami bahwa potensi di Forces BUSD ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi saya sangat bersemangat sekali nih hari ini kita sudah punya waktu jelas kapan Forces BUSD akan launching teman-teman ya. Di jam 1 sampai jam 2-an dini hari. Yang mau mendapatkan ID awal, segera teman-teman juga ikut jaga lilin dan tungguin link referralnya jadi upline terdekatnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, saya masuk ke materinya. Siapkan pertanyaan yang banyak ya teman-teman sampai teman-teman bisa memahami dan semangat juga menjalankan Forces BUSD ini. Karena dengan stabil coin ini akan bisa lebih long term teman-teman. Boleh ya kita masuk ke materinya, Bro? Ya, oke, thank you. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti mengenai cryptocurrency, mungkin di sini masih ada yang baru. Mungkin teman-teman awam dengan hal Bitcoin, ya. Bitcoin ini adalah bapaknya cryptocurrency, teman-teman. Jadi ini adalah asal-muasalnya terbentuknya sebuah cryptocurrency di dunia ini, ya teman-teman ya. Dulu Bitcoin ini dipakai hanya untuk kayak koin-koin digital, dipakai untuk kayak game-game Mobile Legends dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Masih murah. Mungkin bisa 1.000 sampai 10 ribuan, tapi hari ini sudah ratusan juta, bahkan dipercaya Bitcoin ini di tahun 2021 akan mencapai tembus 1 miliar lebih, teman-teman. Oke, next. Next, Bro. Ya, ini perjalanan Bitcoin ya, teman-teman ya. Dari harga awalnya 2009 itu sempat harga 50 perak, teman-teman ya. Itu baru keluar banget. Nah, sampai di saat ini ya, di Mei 540 juta, itu pun sebelumnya sudah mencapai ATH di 800 jutaan. Ya, oke, lanjut. Dan kehebatan Bitcoin ini melahirkan banyak-banyak koin cryptocurrency lainnya yang menarik, teman-teman ya, sehingga mempunyai white paper maupun roadmap yang berbeda. Dan ini yang menjadikan sekarang banyak orang bukan cuma pemain-pemain baru di dalam dunia trading, tapi ada juga yang dari trading forex ataupun saham ya, teman-teman ya, mulai tertarik dengan cryptocurrency ini gitu. Oke, lanjut. Dan Forces.io ini mengambil peluang ini teman-teman, di mana Forces.io ini membuat skema ini saat pandemi. Jadi memang program ini dibuat untuk menanggulangi pandemi teman-teman, dan dari Februari 2020 ya, dan September 2020 itu sudah membuat 2 program teman-teman ya, 2 project di Forces Ethereum dan Tron, dan alhamdulillah itu sudah banyak banget yang membuktikan mendapatkan hasil dengan modal kecil dan hasil yang besar. Nah, ini menarik banget teman-teman ya, karena biasanya itu modal besar hasil besar lumrah ya teman-teman ya, modal kecil hasilnya kecil.
Tapi kalau modalnya kecil hasilnya besar itu jarang banget. Nah, makanya ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman bisa share ke keluarga, kolega, saudara, dan lain-lain terkait proses BUSD ini, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh teman-teman ya, penghasilan ID utama, ID satunya di Forces Ethereum dan Forces Tron, teman-teman. 9 juta dolar di Ethereum, tinggal dikaliin 15.000 ya. Atau di Tronnya itu di 3,9 juta ya, 159 sampai 130 miliar, teman-teman. Ini di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, Forces Ethereum dan Forces Tron itu sama-sama memiliki problem yang sama ya, yaitu khususnya selain Vigas ya teman-teman, yang paling penting adalah koin utama yang dipakai, Ethereum-nya dan Tron-nya gitu. Sehingga otomatis ketika Ethereum ataupun Tron-nya secara nilai value-nya naik, maka secara biaya pendaftaran ke rupiahnya ikut naik, teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Nah, tapi Forces tentunya mencari solusinya sehingga terciptanya Forces BUSD ini. Dan isu yang ada teman-teman ya, saat Forces BUSD ini awal-awal keluar, ini banyak beberapa teman-teman lain yang memiliki pandangan lain ya. Nah, ini saya coba luruskan, yang sepaham dengan kita, teman-teman bisa gaspol di Forces BUSD ini. Pertama, terkait kenaikan harga kripto ya, itu yang mengakibatkan harga registrasi jadi melambung juga ya. Karena Forces ini memang dibentuk pakai smart contract ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah dibuat dan dijalankan itu udah nggak bisa diedit-edit lagi. Bahkan sama kreditornya gitu. Jadi kalau misalkan dibuat misalnya 400 tron ya sudah 400 tron. Ketika satu tronnya itu misalkan jadi Rp10.000, maka 400 dikali Rp10.000. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi biaya join ini semakin tinggi itu slot 1, belum slot 2, 3 dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang kedua, dan ini yang pertama tentu sudah kejawab di proses BUSD ya, karena BUSD ini mirip dengan USDT teman-teman ya, stable coin, salah satu stabil coin, di mana nilainya itu hampir setara dengan $1. Ya, kurang lebih paling di 14, 15, 16 ribuan lah. Nah, yang kedua, biaya jaringan yang sangat tinggi nih, seringkali menjadi ganjalan di hati ya, biaya jaringan yang sangat tinggi. Nah, ini teman-teman bahwa kita semua tahu bahwa Ethereum saat ini yang paling tinggi ya teman-teman ya, itu masalah di Ethereum itu Vigas dan koin utamanya. Dijawab di Forces Tron, Vigasnya ini lebih ringan teman-teman ya, karena Tron itu Vigasnya ringan ya, tapi kenaikan koin utamanya tetap tidak terjawab. Nah, di Forces BUSD ini kita sama-sama tahu bahwa jaringan Binance Smart Chain itu terbilang ringan teman-teman Vigasnya. Mirip-mirip lah sama Forces Tron. Dan menariknya koin utamanya ini yang dipakai adalah stabil coin. Nah, jadi kalau pakai koin BUSD, ini kita membuat harga join itu lebih stabil ya, kurang lebih misalkan di bawah 500 ribuan atau di 200 ribuan itu potensinya bakal lama banget teman-teman. Karena BUSD kurang lebih paling 14, 15 ribu, 16 ribu kayak tadi ya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 100 ribu atau jadi 1 juta, itu hampir nggak mungkin. Tapi di Ethereum dan Tron itu sangat memungkinkan teman-teman. Itu mungkin saja Tron di tahun ini bisa jadi $1. Dan saat itu saya percaya jaringan akan bisa mati teman-teman kalau misalkan terlalu mahal ya. Jadi timnya nggak bergerak karena Forces ini itu hasilnya 100% dari dana masuk sama dengan 100% dana keluar. Bukan bisnis investasi teman-teman. Jadi Forces ini nggak akan bisa gagal bayar. Ini yang menarik banget ya. Nah, isu yang ketiga, kalau pakai koin BUSD nggak ada nilai investasinya. Nah, ini yang saya pikir banyak yang salah paham ya. Tujuannya BUSD ini dibuat agar program Forces-nya ini bisa long term teman-teman. Biaya join-nya stabil, biaya upslot-nya stabil, sehingga konsep si Forces-nya itu bisa berjalan terus-menerus. Sehingga orang yang sudah melakukan upslot yang lebih tinggi itu bisa terus berjalan teman-teman, karena stabilnya biaya pendaftaran itu, ringannya biaya pendaftaran dan proses upslotnya kemudian. Nah, kalau terkait teman-teman pengen mendapatkan nilai dari value yang naik, ya misalkan kayak Tron ataupun Ethereum ataupun Binance ya, BNB ataupun teman-teman punya koin andalan yang lainnya, simple. Ketika teman-teman mendapatkan BUSD di sini, anytime teman-teman bisa swap ya. Di dunia cryptocurrency itu ada namanya swap, tukar sesama coin liquidity ataupun dengan koin-koin micin ya, kalau ya teman-teman pernah ngikutin ya.
itu bebas. BUSD-nya dapat, mau ditukar jadi BNB kayak, atau Tron, atau Ethereum, silahkan, bisa banget. Atau mau ditukar sama Fancat, ya bisa juga. Ya, teman-teman, oke, saya lanjut. Nah, ini adalah Forces BUSD, kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas bertahap. Pertama, teman-teman, tentu saja cryptocurrency ini anti inflasi ya, teman-teman ya. Karena si cryptocurrency ini nggak sama kayak forex, teman-teman. Menurut saya sebuah cryptocurrency ini gabungan antara forex sama saham, ya. Karena apa namanya, ada unsur fundamental di dalamnya dibanding teknikal, teman-teman. Kalau forex kan kebalik ya. Forex itu lebih butuh teknikal dibanding fundamental. Saham butuh fundamental dibanding teknikal. Nah, sama, cryptocurrency juga lebih butuh fundamentalnya, ya, kekuatan si koinnya, komunitasnya, roadmap-nya, dan masa depan koinnya itu apa yang membuat orang mau membeli koin tersebut, ya. Lalu kelebihan keduanya adalah nilainya tetap, teman-teman, mengikuti harga USD, ya, sehingga kita bisa lebih nyaman. Orang kalau mau daftar 200 ribuan itu biasanya nggak selalu ribet kok. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ya udah sih daftar aja, resikonya segitu. Karena bisnis itu sederhana. Orang yang menjalankan bisnis, kalau sudah banyak menjalankan bisnis itu simple. Modal sama dengan resiko. Gitu. Kalau modalnya kecil bisa hasilnya bisa ratusan juta, kenapa kita nggak mau coba? Ya. Ketiga, momentum besar, teman-teman, karena di Forcestron kita dapat ID 200 ribuan ataupun ratusan ribu pun, kita sudah banyak yang menghasilkan lumayan. Apalagi yang kita bisa dapat ID awal ini ya, yang mungkin bisa di puluhan atau ratusan atau sampai ribuan. Itu masih ID awal banget, teman-teman. Keempat, sudah digunakan sebagai payment gateway. Dan kelima, mudah untuk keluar dan masuk, teman-teman. Jadi mau dijual atau mau beli pun anytime bisa ya, teman-teman ya. Dan BUSD kalau teman-teman mau langsung beli di Exchanger ada di toko kripto khususnya ya. Nah, dan bekerja 24 jam non-stop. Artinya, teman-teman sekalian ketika mendapatkan sebuah cryptocurrency ya, baik itu dari Forces ataupun apapun, 24 jam teman-teman bisa rupiahkan gitu. Dan menariknya di Forces ini kita tidak perlu memproses namanya withdraw, penarikan ya. Banyak bisnis-bisnis digital itu yang ada skema proses penarikan, awal-awalnya lancar, lama-lamanya nggak lancar, lama-lamanya nggak cair. Nah, di Forces ini hal itu tidak akan terjadi, teman-teman, karena dibangun di atas smart contract blockchain, sehingga itu otomatis bekerja dan berjalan. Ketika ada dana masuk, langsung dibagikan, otomatis masuk ke wallet kita masing-masing. Tinggal kita merupiahkannya kapan saja, 24 jam, teman-teman. Oke, lanjut. Ya, ini kelebihan trading kripto dibanding Forces ya, teman-teman ya. Pertama, kalau trading kripto itu ada resiko loss atau cut loss ya, teman-teman ya. Karena kalau misalkan terlalu turun banget, ternyata kita ada kebutuhan urgently, ya kita terpaksa harus cut loss. Ya, ini tergantung kesiapan modal sih. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman masih banyak modal lainnya, itu nggak usah cut loss, nanti juga naik lagi. Cuman waktunya yang kita tidak bisa tentukan. Dan di Forces ini nggak pusing masalah loss ini teman-teman. Tinggal teman-teman bisa rekrut dengan keaktifannya atau mendapatkan pasif dari limpahan. Kalau misalkan belum berhasil merekrut, sederhananya seperti itu. Ya. Yang kedua, di trading kripto harga naik turun koin sangat fluktuatif, dan kalau untuk proses BUSD ini stabil ya teman-teman ya, mengikuti USD dolar. Trading kripto dana kita disimpan di perusahaan trading atau biasa disebut broker ya teman-teman ya. Broker ada yang aman, ada yang nggak aman. Kalaupun udah ada izin legalitasnya, belum tentu 100% aman ya teman-teman ya. Makanya brokernya kalau di sebuah trading forex ya khususnya teman-teman itu harus dipilih-pilih. Dan untuk trading kripto pun exchangernya itu bisa disebut kayak broker. Dan itu juga kita harus pilih-pilih, khususnya yang sudah masuk Bapepti itu sudah oke sih teman-teman. Yang khususnya kayak Indodex, toko kripto, Binance. Binance sih belum ya, belum resmi di Indonesia. Yang resmi di Indonesia baru toko kripto sama Indodex. Nah, exchange lainnya pun yang tidak resmi sudah bisa dipakai, ya belum masuk Indonesia masih ada. Nah, Forces BUSD ini dananya bukan di exchange teman-teman ya. Hasil teman-teman ada di wallet teman-teman yang teman-teman sendiri pegang, namanya private key, mnemonic ataupun namanya recovery press. Jadi ini aman banget teman-teman ya. Buat orang-orang yang holder itu biasanya banyak yang naruhnya di wallet sendiri.
itu ya, di wallet sendiri. Jadi itu nggak ke-track teman-teman, aman banget. Selama teman-teman amankan yang namanya privat key, mnemonic sum atau recovery phrase ya, itu aman 100%. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagaimana cara matriks sebuah Forces itu bekerja ya teman-teman ya. Ini untuk matriks Forces X3. Oke, Forces X3. X3 ini kita bisa sebut kayak lokasi lah. Dan kalau slotnya, slot 1, slot 2, slot 3, dan lain-lain, kita bisa sebut kayak tokonya. Semakin gede slotnya, semakin besar tokonya, semakin besar potensi menampung hasilnya. Sekali masuk klien, itu langsung hasilnya lebih besar, semakin besar slotnya. Nah, di X3 ini, confirm yang pertama yang perlu teman-teman pelajari adalah X3 pasti matriksnya hanya ada satu baris, teman-teman ya. Satu baris dan ada 3 posisi ya. 3 posisi dalam satu baris tersebut. Orang pertama dan orang kedua 100% itu untuk kita teman-teman. Dan orang ketiga pun sebenarnya 100% untuk kita juga, namun dipakai untuk mengosongkan lagi slotnya. Jadi ibaratnya kayak kita jaring nih, slotnya udah penuh, jaringnya sudah penuh, terus jaringnya rusak, kita harus membeli jaring lagi untuk siap menampung ikan lagi, untuk siap menjaring ikannya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Tapi menariknya kita nggak perlu pakai modal sendiri, kita hanya cukup minimal mengajak 3 orang, duplikasi 3 ya, minimal ya teman-teman ya, untuk masuk di sini dan itu akan berjalan teman-teman. Kita reinvest itu cuma sekali ya teman-teman, itu untuk melakukan recycle. Tapi kita bisa dapat lagi dari bawah-bawahan kita itu banyak, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan untuk S4 ini bedanya, pertama ada 2 baris, teman-teman ya. Dan di posisi baris pertama 2 orang, posisi baris kedua itu ada 4 orang. Ya. Baris pertama itu untuk upline sesuai matriks kita. Ini bisa jadi upline, bisa jadi juga crossline. Belum tentu upline pertama kita langsung. Ini harus teman-teman ketahui ya. Makanya ini menariknya Forces teman-teman, bahwa kita ketika berkembang itu bukan cuma ngasih ke diri kita aja, bukan ngasih ke atas kita saja, tapi kita bisa ngasih ke bawah dan kasih juga ke samping. Nah, jadi kayaknya kayak skema gotong royong lah, saling bantu gitu ya. Dan orang ketiga, keempat, kelima di sini itu kita 100% dapat untuk jatah kita, dan orang terakhir di baris kedua enggak selalu sebelah kanan ya, bisa ada di sebelah yang lain, yang pasti orang terakhir itu adalah untuk recycle. Nah, kalau recycle ini baru untuk upline ke 1, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Dan ini yang program yang terbaru di Forces.io, teman-teman ya. Ini namanya Forces XXX ya. Ini tengah-tengah antara X4 sama Xgold kalau teman-teman pernah ikutin Forcestron ya. Jadi dia punya 3 baris. 2, 4, 8 teman-teman ya. 2, 4, 8. Baris pertama 2 orang, baris kedua 4 orang, baris ketiganya 8 orang. Bedanya apa? Bedanya baris kedua itu 30% dari total modal, total upslot member kita ataupun crossline kita gitu ya. Misalkan nih slot 1 itu kan slot 2 deh. Slot 2 kan 10 BUSD ya, lebih mudah ngitungnya. Kalau misalkan downline kita upslot slot 3, slot 2, dia modal 10 BUSD, maka kita dapat 30%-nya, 3 BUSD. Kalau dia masuk di baris ke-2. Kalau masuk di baris ketiga, kita dapat 70%-nya, atau 7 BUSD. Nanti kita kasih simulasinya. Nah, di bedanya nih, yang membedakan lagi untuk recycle-nya. Karena recycle ini membutuhkan 100% teman-teman, maka recycle di program XXX itu di baris kedua orang terakhir dan baris ketiga orang terakhir. Tidak selalu sebelah kanan ya. Yang penting orang terakhir baris kedua dan orang terakhir baris ketiga itu untuk reinvest. Seperti itu, recycle. Oke, lanjut. Xgold ini sama kayak di Forcestron ya teman-teman ya. Baris kedua 20%, baris ketiga 30%, dan baris keempatnya itu 50%. Dan 2 orang terakhir di baris ketiga itu untuk reinvest. Ya, jadi ada 30 posisi di sini teman-teman. Ya, ini program XXX ataupun Xgold, informasinya kurang lebih 1 bulanan akan diluncurkan setelah launching perdana teman-teman. Jadi launching perdana ini kita fokus di X3 dan X4 dulu. Oke, lanjut.
Dan total slot ya di Forces BUSD ini teman-teman ya, ada 12 slot kecuali S Gold. S Gold masih ada 15 slot. Jadi yang lain diturunkan jadi 12 slot. Artinya kita untuk menuju full slot itu bisa lebih cepat teman-teman. Kalau udah full slot kita tuh udah nggak usah modal-modal lagi. Ya, bukan modal lagi sih sebenarnya, modalnya juga dari hasil, nggak perlu ngeluarin modal sendiri lagi ya teman-teman ya. Modal sendiri itu teman-teman bisa keluarin di awal. Mau tentuin mau dari slot 1 kah, dari slot 3, dari slot 4, slot 5, bebas. Ya, yang jelas semakin besar modal teman-teman itu lebih ke percepatan. Ya, oke, lanjut. Ya, next. Ini SXX 12 slot dan khusus S-Code masih 15 slot, teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi untuk menuju pendapatan kita kalau melakukan pengajakan ya, perekrutan ya. Dan ini modal untuk minimalnya di slot 1, teman-teman. X3 butuh 5 BUSD, X4 butuh 5 BUSD. Total 10 BUSD. Ya, Vigasnya disiapin kurang lebih 0,004 ke atas. BNB ya, teman-teman, BNB BSC. Oke, lanjut. Dan ini kami buat ilustrasi untuk paket 22. Artinya X3-nya slot 2, X4-nya slot 2. Oke, maka X3-nya itu membutuhkan modal. Sebentar. Maka S3-nya itu membutuhkan modal 5 plus 10, teman-teman. Dan X4-nya pun sama ya, teman-teman ya, 5 sama 10. Jadi modal awal teman-teman kalau memulai di slot 22 adalah 30 BUSD. Dan bagaimana kalau misalkan kita merekrut 3-6 orang ya, kita bahas ya. Oke. Ketika kita mengajak orang pertama, taruhlah namanya si A, ya, si A, maka kita mendapatkan hasil adalah 15 BUSD. Dari mana? Dari program X3 saja, karena di X3 itu di orang pertama. Baik di matriks slot 1 dan matriks slot 2, si A akan di posisi yang sama, teman-teman. Ya. Di X3 slot 1-nya kita mendapatkan 5 BUSD, X3 slot 2-nya kita dapat 10 BUSD. Maka kita dapat 15 BUSD. Karena di X4 masih baris pertama, sehingga kita di X4 belum mendapatkan hasil langsung di orang pertama ini. Oke? Lanjut, ketika kita mengajak orang kedua, ini ilustrasi di sini dibuat ketika ajakan kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau di dalam proses kita mengajak ini ternyata tim kita sudah mengajak duluan, maka matriksnya akan bisa berbeda dan lebih cepat kayak gitu ya. Ini kita anggaplah taruhlah tim kita masih belum sempat ngajak, tapi kita fokus di diri kita sendiri. Oke. Ketika kita mengajak orang kedua si B, maka pendapatan kita dapat dari si B ini masih sama 15 BUSD juga. Totalnya maka di orang kedua ini kita sudah mendapatkan 30 BUSD. Artinya ajak 2 orang sudah balik modal, teman-teman. Ajak 2 orang di slot yang sama dengan teman-teman, maka teman-teman sudah balik modal. Oke? Nah, ketika kita mengajak orang ketiga, inilah profit perdana kita, teman-teman ya. Inilah profit perdana kita. Di sini artinya kita bukan cuman balik modal doang, tapi kita sudah mendapatkan profit 15 BUSD dari mana? Dari X4 baris kedua. Karena di X3-nya itu posisi recycle ya teman-teman ya, reinvest itu jatah upline kita seperti itu ya. Di S4-nya kita sudah mendapatkan 15, artinya di sini kita udah dapat profit 50% dari modal kita. Nah di sini ibaratnya teman-teman ya, kalau teman-teman mau jadi yang males banget, bebas ya ini teman-teman ya. Kalau saya sih pengen ngejarin sebanyak-banyaknya, tapi kalau teman-teman mau kejar target minimalnya berapa sih buat bisa sukses di Forces BUSD, ini teman-teman ya, teman-teman rekrut 3, setelah ini hanya memastikan 3 orang itu melakukan hal yang sama. Jadi tugas teman-teman sederhananya, ajak 3 orang dan pastiin 3 orang itu punya 3 orang. Jadi kita sampai punya cucu 9, tugas teman-teman beres. Selanjutnya estafet, teman-teman. Selanjutnya estafet, mereka akan memastikan punya cucu lagi, estafet lagi, seperti itu dan berjalan terus, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ketika seperti ini, yang mulai menarik ketika kita mengajak orang keempat kalau kita dilanjutin. Nah, orang keempat ini kita langsung dapat dari 2 program, teman-teman. Kita dapat 15 BUSD dari X3 karena masuk ke orang ke-1 lagi. Karena ketika reinvest itu posisi matriksnya 0 lagi, teman-teman, kosong. Kayak gitu ya. Dan di X4 masukin di baris kedua sehingga kita mendapatkan 100% lagi, dapat 15 BUSD lagi. Jadi di sini kita orang keempat ini langsung dapat 30 BUSD. Gitu. Artinya 100% dari modal yang bersangkutan itu langsung dapat ya.
Dan orang yang kelima nih, si E ya teman-teman ya, kita pun dapatnya full lagi teman-teman, karena di X3-nya masuk di orang kedua, dan di X4-nya masuk di baris kedua. Belum sampai recycle. Dan ketika kita ngajak orang ke-6, nah ini yang bisa jadi kita tidak dapat apa-apa ya teman-teman ya. Kalau di sini di prosesnya tidak ada ajakan dari tim kita, belum ada ajakan dari kita. Ini baru dari kita sendiri nih. Jadi kita kalau ngajak 6 orang teman-teman ya, kita sudah bisa mendapatkan hasil 45 ditambah 60 teman-teman 105 ya, 105 BUSD dengan modal kita 30 BUSD. Setelah ini tinggal kita bantu tim kita atau tim kita berjalan ya udah teman-teman ya. Jangankan 3 orang ketiga-tiganya berjalan teman-teman. Kalau salah satunya aja jalan ya, rekrut banyak ya. Toh ini modalnya 200.000 ditambah lagi kami di UFT ini United Force Team itu mempunyai program menarik teman-teman, sehingga orang yang join minimal 200.000 insya Allah tidak akan merasa rugi gitu ya. Dan ini strategi simpel, ajak 3 duplikasi 3. Pemilihan waktu itu segalanya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nunggu itu artinya orang-orang yang ada di sekitar teman-teman bisa jadi sudah direkrut sama orang lain. Dan ketika saat ini teman-teman memutuskan untuk mendaftar duluan ya, berarti teman-teman memastikan teman-teman ada di posisi paling depan dan teman-teman bisa menawarkan ke semua kolega atau kenalan teman-teman sehingga mereka bisa ada di jaringan teman-teman seperti itu. Toh modal 200.000 saya rasa nggak akan bisa bikin miskin siapapun, tapi kalau itu bisa membuat kita bisa punya motor baru, handphone baru, mobil baru ya dalam 3-6 bulan ke depan, masa nggak mau coba sih? Lebih ke situ ya teman-teman. Bahkan rumah pun kita bisa capai di sini, saya yakin banget ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman buat mimpi teman-teman mau kejarin berapa penghasilan di sini, teman-teman bisa tentukan sendiri. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di dalam dunia cryptocurrency itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya. Ada ojol yang modal sekian terus tiba-tiba jadi punya rumah dan lain-lain segala macam teman-teman. Ini menarik banget ya. Apalagi kalau kita selain trading manual di kripto, kita bisa punya juga bisnis proses ini teman-teman. Bisnis komunitas proses ini. Ini internasional ya teman-teman ya. Hak usaha teman-teman ataupun kememberan teman-teman ini bisa digunakan di internasional. Teman-teman bisa rekrut orang di luar Indonesia juga. Bebas ya. Oke. Buat I am impossible menjadi I am possible teman-teman. Dan ini program kami teman-teman ya. Kami menyebutnya ini program yang tidak bisa merekrut akan bisa tetap untung teman-teman. Sehingga akan banyak potensi orang yang mau sukarela join dengan adanya benefit lebih. Ya, karena ini adalah sebuah problem juga di Forces Tron khususnya ya. Karena saya kebetulan nggak menjalankan proses Ethereum, belum tahu saat itu. Nah, di Forces Tron itu banyak yang ngeluh gini. Ketika dia belum berhasil merekrut dan ternyata dia juga kebetulan belum ada dapat matrix ya, belum dapat limpahan juga teman-teman. Sehingga kayaknya rugi ya, udah ngeluarin nggak dapat apa-apa, aku udah usaha tapi belum dapat ngajak orang. Walaupun sebenarnya nggak ada yang rugi dalam dunia bisnis ya teman-teman. Setidak dapatnya teman-teman itu secara uang, teman-teman pasti dapat namanya pengalaman teman-teman. Dan itu lebih mahal ya. Dan ini adalah program kami teman-teman sehingga bisa meminimalisir rasa kecewa orang lain tersebut. Nah, programnya program bonus teman-teman ya. Ini khusus hanya ada di United Force Team ya, di UFT. Orang yang join di awal, ini hanya untuk yang join di awal ya teman-teman ya. Kalau join di awalnya slot 1, terus dia udah sampai slot 3, nggak dapat yang program slot 3. Ya, tapi kalau ya dia langsung dimulai dari slot 3, itu mendapatkan paket lengkapnya. Jadi program slot 1 dan slot 2 ya, itu berhak mendapatkan e-book kurang lebih sekitar 20-an ilmu digital marketing teman-teman ya. Copywriting, mindset, FB, IG Ads, status FB, ilmu umum digital marketing lainnya ya. Sama WA marketing juga teman-teman. Terus kumpulan gambar dan video motivasi hidup dan bisnis yang berguna dalam membangun bisnis umum. Dan juga teman-teman bergabung di United Force Team ini kami akan merekomendasikan teman-teman sebagai leader perwakilan kota-kota masing-masing kalau teman-teman sudah memenuhi persyaratan minimal timnya gitu. Jadi nanti kita akan buat YouTube khusus teman-teman untuk United Force Team ini, di mana nanti deskripsi grupnya kami akan mencantumkan nama, nomor telepon teman-teman dan juga tempat teman-teman berasal di mana gitu ya. Dan untuk program slot 3 ke atas ini mendapatkan paket slot sebelumnya dan ditambah
database calon prospek ya teman-teman ya. Ini saya siapin sekitar saya hitung tadi itu kurang lebih 100 ribuan kontak ya. Ini nasional, ada Jakarta dan lain-lain. 100 ribuan kontak, baik itu WhatsApp atau telepon rumah, database yang saya miliki teman-teman dari saya menjalani dunia marketing ya. Nanti saya akan share untuk Forces BUSD ini, dan database grup-grup WhatsApp teman-teman ya. Jadi link grup WhatsApp itu ada puluhan ribu lah teman-teman, puluhan ribu link grup WhatsApp yang bisa teman-teman masuki untuk bisa teman-teman mau tawarin Forces BUSD ataupun tawarin bisnis konvensional teman-teman masing-masing, silahkan dimanfaatkan. Yang jelas ini teman-teman nggak akan rugi dengan mengikuti program kami ini, karena yang saya dapatkan ini pun tidak semuanya gratis teman-teman. Sebagian besar itu berbayar, dan ini adalah koleksi saya pribadi, dan ini saya akan share teman-teman untuk tim United Force Team di Forces BUSD ini, agar teman-teman mendapatkan benefit lebih selain kememberan di Forces teman-teman ya. Kayak gitu, dengan 200 ribuan teman-teman sudah mendapatkan benefit di program slot 1 dan slot 2 ini gitu. Oke. Ya, dan ini Forces Team to Run of the Forcing ya, forces.io. Ini programnya forces.io juga ya, sama-sama di Forces Ethereum ataupun Forces Tron. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap setelah malam ini teman-teman bisa segera hubungi pengundang teman-teman masing-masing ya, karena Zoom yang kita adakan setiap rutin ini ya, next-nya kita akan adakan minimal seminggu sekali dulu teman-teman ya, hari Rabu untuk jawab rutinnya. Jadi 2 hari lagi kita akan adakan juga untuk Zoom rutinnya setiap hari Rabu di setiap minggunya. Hari ini kita Zoom spesial menuju launching Forces BUSD teman-teman, dan saya sudah siapkan juga untuk tim Zoom-nya ataupun tim copywriting dan tim bahan promosinya, dan juga saya sudah siapkan juga kami sudah siapkan juga untuk tim tim promosinya lah teman-teman, seperti itu, media dan lain-lain. Dan ini siap mensupport teman-teman ya, untuk bisa teman-teman mengundang calon prospeknya, event teman-teman belum paham programnya ataupun event teman-teman belum bisa cara menjelaskannya, undang ke Zoom atau undang ke grup WhatsApp atau undang ke grup Telegram ya. Kami akan saling bantu untuk bisa mengclosingkan prospek teman-teman ya. Sekian Zoom kali ini, saya kembalikan ke host dahsyat Bro Justin dari Tangerang ya. Siap. Terima kasih Bro, luar biasa penjelasan tentang Forces BUSD. Ini kesempatan bagus banget karena kita di awal-awal ya teman-teman ya. Semua yang di awal-awal biasanya bagus-bagus. Nomor dari ID-nya nanti nomor masih muda semuanya. Nah teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung, ingin dijelaskan lebih dalam lagi, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan teman-teman, mumpung masih Bro Ivan di sini, kita bisa tanya-tanya ya. Nah, udah ada nih di kolom chat dari Pak Beng Beng. Tanya bosku, slot 1 juga dapat program bonus kah? Nah, ya silakan Bro Ivan, bisa dijawab. Ya. Oke, thank you pertanyaannya. Dari slot 1 paling minimal ya, slot 1 sudah dapat teman-teman ya. Selama teman-teman khususnya registrasi sebelum launching dan sampai ada program baru ke depannya. Selama program itu masih berlaku, itu akan bisa teman-teman dapatkan ya. Pastikan teman-teman setelah Zoom ini langsung hubungi pengundang teman-teman untuk siap registrasi. Jadi saya pastikan besok akan saya bagikan bonusnya itu, teman. Oke. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi dari program bonusnya UFT ini, semua orang yang join nggak akan ada yang sia-sia. Betul ya Bro Ivan ya? Jadi, walaupun teman-teman mungkin nggak jalanin, teman-teman udah dapat bonus-bonusnya itu. Buat modal nanti untuk sesuatu bisnis teman-teman ke depan. Bebas dilakukan untuk bisnis apapun. Nah, berikutnya ada yang bertanya dari Pak Abdul Hakim, yang dimaksud recycle itu apa sih? Silakan Bro Ivan. Ya, oke. Saya analogikan kembali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Slot dari masing-masing itu ada kapasitas maksimalnya. Slot di masing-masing program
ya kita anggap aja kayak sebuah jaring, ya. Di mana misalkan kualitas jaring slot 1 ini hanya bisa menampung maksimal 15 BUSD, maksimal ikan senilai 15 BUSD dengan setiap panennya itu 5 BUSD. Jadi si program X3 ini itu adalah jaring ikan yang bisa menampung sampai 3 kali dan setiap panennya itu 5 BUSD, teman-teman. Nah, ketika sudah sampai 3 kali itu harus membeli jaring baru agar bisa menampung ikan baru, teman-teman. Oke, agar bisa menampung ikan baru. Dan bayarnya ini tidak perlu dari dana teman-teman sendiri, tapi bisa dari hasil panen yang ketiga itu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena ini matriksnya berjalan otomatis, sehingga ketika yang teman-teman ajak 3 orang tersebut juga nanti penuh, itu akan juga naik ke atas lagi. Jadi teman-teman di sini akan saling mengisi, teman-teman. Sehingga ke depannya dengan sebuah konsep matriks ini memungkinkan kita mendapatkan passive income. Kita nggak selalu kerja terus, teman-teman. Dari kerja tim kita pun nanti kita bisa dapat hasil, dari kerja kita pun pasti dapat hasil. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih paham ya. Jadi nanti kita tuh modal tuh cuma sekali, buka slot 1 nih. Udah, modal kita tuh sekali. Kalau udah penuh nanti akan kosong lagi ya. Jadi jatah panen yang ketiga itu untuk mengosongkan lagi slotnya, keisi lagi, penuh, kosong lagi, keisi lagi, kosong lagi. Kayak gitu. Semuanya pasti ada untuk kebutuhan recycle-nya, untuk panen terakhir khususnya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lebih paham. Thank you. Oke, sorry tadi ada dari Pak Posun atau Bro Posun ya. Beliau bertanya bagaimana dengan akun yang sudah ada. Mungkin sebelumnya udah pernah join di Forsastron nih, mungkin Bro Ivan. Silakan. Yes. Tadi sudah sempat saya bahas, teman-teman, bahwa Forsastron dan proses Ethereum itu tetap ada dan tetap bisa menghasilkan. Kalau teman-teman merasa database teman-teman ataupun lingkungan teman-teman itu sanggup dengan biaya join yang sudah cukup mahal di Forsastron dan Ethereum, silakan teman-teman ajak tetap ke sana. Ya, namun alangkah baiknya teman-teman terbuka di awal bahwa kalau sampai tidak aktif sama sekali, nggak mengajak orang sama sekali, ada kemungkinan tidak dapat hasil. Tapi ada juga kemungkinan teman-teman bisa dapat limpahan. Itu tergantung posisi matriksnya. Ya, jadi di sini itu kita bisa dapat hasil pasif dengan aktif dan kita bisa dapat potensi dapat hasil dengan pasif dari limpahan atas dan limpahan samping crossline. Gitu. Oke. Sudah jelas ya teman-teman, jadi kalau udah akunnya udah ada yang di Forsastron ya nggak ada salahnya kita buka lagi. Ini bukan bisnis lain tapi ini bisnis yang sama-sama Forsas. Nah, kita jalankan dengan koin yang stabil, bisa langgeng, bisa banyak potensi ke depannya. Nah, kemudian ada dari Ibu Sandra. Nah, ini teman saya, downline akun nih. Ibu Sandra nanya cara joinnya bagaimana. Nanti Ibu Sandra saya share linknya. Siap ya. Jadi upline-nya sendiri yang menjawab ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk joinnya teman-teman sekalian saat ini yang belum menyiapkan amunisinya segera siapkan BUSD dan BST-nya. Caranya gimana? Tanyakan ke upline terdekatnya. Buat walletnya dan isi koinnya. Setelah itu udah posisi standby. Teman-teman tinggal tunggu link registrasi dari upline terdekatnya, setelah itu daftar. Ya, kalau teman-teman mau dapat ID cantik ya di awal ya, puluhan, ratusan, ribuan ya teman-teman ya. Alangkah baiknya teman-teman ikut lilin dengan kami ya. Ya, oke, semoga menjawab. Thank you. Oke, ada lagi pertanyaan dari ini influencer luar biasa namanya Elon. Kalau Elon Musk itu dahsyat. Nah, ini Elon dari Jakarta. Pak Elon nanya dulu sempat join di Forsastron, langkahnya gimana kalau di token pocket sudah ada ID Forsas? Jadi Bro Ivan silakan bro dijawab lagi. Sama nih mirip-mirip pertanyaannya. Atau mau pertanyaan berikutnya aja? Soalnya sama-sama aja nih pertanyaannya. Oh ya. Itu sih sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di token pocket itu bisa buat wallet jaringan BSC, jaringan Ethereum, jaringan lain-lainnya ya. Gitu bebas. Jadi bisa ada 2 jaringan, 3 jaringan, yang jelas masing-masing jaringan itu adalah blockchain yang berbeda.
Makanya kemarin Ethereum dan Tron itu ada di blockchain yang berbeda, nggak bisa digabungin dalam satu smart contract. Dan smart contract saat ini itu ada di BSC, teman-teman, Binance Smart Chain. Dan BUSD adalah salah satu token yang ada di Binance Smart Chain. Jadi jangan heran kalau di sini masih ada yang bertanya, kok BUSD alamat walletnya sama ya? Sama BNB Smart Chain atau BEP20. Sama, teman-teman. Semua token yang ada di sebuah blockchain-nya, koin utama, pasti walletnya sama. Ya, mau itu teman-teman lihat walletnya Fancat juga pasti sama. Ya, selama itu masih ada di blockchain-nya BSC. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bro Ivan dari Pak Musafir. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Pak. Pak Musafir. Ya, ya, sudah keluar suaranya? Ada Pak, aman. Halo? Ya, oh ya. Makasih, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, ini saya Pak Musafir atau Pak Meslani dari Samarinda. Samarinda, mantap. Mantap. Salam dari Bogor. Terima kasih. Sukses selalu bersama Forsage USD ini. Bang Ivan ingin tanya di Matrix X4 ya. Misalnya saya sudah mendapatkan member di posisi 1 dan 2 di baris pertama. Itu kita kan ada 2 baris. Umpama di orang. Sebentar, Bro, tolong di mute dong yang lain. Teman-teman yang tidak ini tolong dibantu. Oke, tolong dibuka lagi tadi yang bertanya. Ya. Ya, Pak Musafir, tolong diulang, Pak. Ya. Saya ulangi. Misalnya saya Oke. Di Matrix X4 itu kan ada 2 baris. 2 posisi di baris pertama dan 4 posisi di baris kedua. Ya. Misal saya sudah mendapatkan 2 orang di baris pertama. Itu. Terus saya di baris orang yang misal di satu orangnya Pak Agus dengan Bu Siti kan itu ya. Terus Pak Agus ini sudah mendapatkan Pak Budi. Cuma satu aja Pak Agusnya cuma dapat Pak Budi. Bu Siti juga diam, dia pasif aja, nggak aktif. Berarti kan saya harus ngisi 3 orang lagi. Di posisi yang bawah kan 4 orang, 3 orang sudah saya isi. Yang jadi pertanyaan tadi Pak Agus ngajak Pak Budi. Pak Budi ini kan sudah satu siklus kan jadi 0 semua. Benar ya? Pak Budi jadi satu siklus jadi 0. Maksudnya gimana, Pak? Saya kan mendapat 2 baris pertama kan saya mendapatkan Pak Agus sama Bu Siti. Bu Siti itu pasif. Nggak cari orang kan. Nah, terus Pak Agusnya mendapatkan Pak Budi. Satu. Pak Budi. Bapak belum ngajak lagi ya? Pak Mislani belum ngajak lagi ya? Saya ngajak lagi orang ke 3 dan ke 3, 4, 5 sudah penuh. 3, 4, 5 Bapak sudah penuh? Sudah penuh kan gitu. Yang sudah kan itu sudah 1 putaran kalau penuh berarti. Betul. Yang jadi pertanyaan di Pak Budi. Di bawahnya Pak Agus. Apakah saya masih bisa membantu Pak Budi? Tadi kalau Pak Agusnya kan saya masih bisa bantu ngisi di slotnya di bawahnya Pak Agus. Bu Siti pun saya bisa masih membantu kan gitu. Terus pertanyaannya di Pak Budi, apakah saya masih bisa membantu di sana? Ada limpahan ke Pak Budinya kan gitu. Ya dari pertanyaan gitu. Oke, siap Pak Mislani ya. Terima kasih. Ya, thank you. Pertanyaan Pak Mislani saya jawab dengan whiteboard ya teman-teman ya, biar yang lain paham ya. Pak Mislani bisa info kalau pemahaman saya salah.
Jadi mungkin yang saya tangkap itu Pak Mislani ini saya tulis M ya Pak ya. Ini program X4. Oke, ini program X4. Nah, Bapak mengajak 2 orang ya Pak ya. Yang pertama Pak Agus dan Bu Siti ya Pak. Betul ya Pak? Ya, benar. Nah, setelah ini Pak Agus mengajak Pak Budi. Betul ya? Nah, maka Pak Budi akan masuk di sini. Karena di sebelah kirinya Pak Agus. Karena mengisi itu posisi kiri dulu, baru kanan. Oke. Nah, ketika seperti ini, Bu Siti ini pasif ya, 0 ya. Terus di bawahnya saya siapa tuh? Di sini Pak Mislani ngajak 3 ya, 3 orang sisanya ya. Jadi ini orang yang ke sisanya. Ini saya tulis aja M1 ya. M1, M2, M3. Maksudnya adalah 3 orang ini adalah ajakannya Pak Mislani, bukan ajakannya Pak Agus ataupun Bu Siti. Ya, artinya di sini Pak Mislani membantu 1 orang untuk Pak Agus. Nah, ini Pak Agus mendapatkan limpahan dari ajakannya Pak Mislani ya, karena M1 ini sebenarnya crossline-nya Pak Agus. Oke. Dan Bu Siti yang belum ngajak orang sama sekali mendapatkan limpahan 2 orang dari ajakannya Pak Mislani. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Mislani tadi, Pak Mislani ini bisa membantu si B nggak sih, si Pak Budi? Betul ya Pak ya? Ya benar itu. Oke. Nah, di programnya X4 itu matriks kita adalah 2 baris. Artinya baris yang ketiga itu di sini itu sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Putus. Nah, artinya kalau yang mau ngebantu Pak Budi itu adalah matriksnya Pak Agus. Kalau Pak Agus setelah posisi seperti ini itu mengajak orang, maka akan mengisi di sini Pak, ajakannya Pak Agus. Dan artinya si Pak Budi ini mendapatkan limpahan baris pertamanya dari Pak Agus, bukan dari Pak Mislani. Karena ketika seperti ini recycle, Bapak akan kosong lagi Pak. Dan memang Pak Mislani ini di program X4 ini Bapak tidak bisa membantu baris kedua Bapak. Gitu ya. Karena kita hanya sampai hanya 2 baris aja di X4. Kecuali nanti di XXX dan di X Gold. Baru Bapak bisa membantu orang level kedua, level ketiga juga. Seperti itu. Jadi di sini Bapak tidak bisa membantu langsung Pak Budi, tapi Bapak bisa mengajak Pak Agus untuk merekrut lagi, atau Bapak bisa kan kasih ke Pak Agus gitu ya. Silakan, yang jelas rekrutannya Pak Agus setelah posisi ini akan masuk di Pak Budi sebelah kiri dulu. Karena ini kiri kanan ya. Pasti ngisinya itu nanti kalau ajakannya Pak Agus akan ada di Pak Budi dulu, baru di bawahnya sini selanjutnya. Kalau Pak Agus ngajak lagi akan ada di sini. Begitu ya. Jadi itu nyambung terus. Program X4 ini akan nyambung terus. Dan kalau misalkan Pak Agusnya ini nanti ngisi sampai penuh ya. Ini Agus 3 dan Agus 4. Ini kan recycle nih teman-teman ya, recycle. Ketika terjadi recycle, ini kan tadi Pak Mislani udah kosong ya. Ketika udah recycle, Bapak kan kosong. Terus di posisi ketika Bapak recycle, Pak Mislani ini belum ngajak lagi. Pak Agus yang lebih aktif, misalkan ya. Nah, ketika seperti ini, Pak Agus ini sampai recycle, maka Pak Agus akan muncul lagi di sini, Pak. Akan muncul lagi di matriks ini. Sehingga ketika Pak Agus ngajak lagi, Pak Mislani bisa dapat lagi. Dan ketika Pak Mislani setelah Pak Agus nempel di baris ke-1 lagi, Pak Mislani ngajak, Pak Agus bisa dapat limpahan dari Pak Mislani lagi. Begitu. Jadi saling bantu antara downline, upline, dan crossline. Dan tadi, yang tadi Bu Siti yang mendapatkan limpahan dari Pak Mislani ya, ini Bu Siti bisa mendapatkan hasil apabila crossline yang menempel di Bu Siti itu berhasil merekrut minimal 1 orang. Ya, saya sebut misalkan M21 deh. Ketika si M2 ajakannya Pak Mislani, ini kan crossline-nya Bu Siti. Bu Siti belum sempat ngajak sama sekali ya, belum sempat ngajak sama sekali. Dan di sini M2 yang diajak Pak Mislani ini mengajak 1 orang namanya M21. Maka M21 ini 100% hasilnya buat Bu Siti. Maka Bu Siti di sini dapat 100%. Walaupun belum ngajak. Inilah yang disebut limpahan. Jadi di X4 ini itu untuk mendapatkan hasil ketika kita belum ngajak sama sekali, kita dapat limpahan dari upline untuk baris ke-1, dan baris keduanya itu dapat limpahannya dari crossline yang menempel di baris ke-1 kita.
Oke. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham. Makasih. S4 ya ini teman-teman ya. Ya. Iya. Oke. Ya. Iya, Bro. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya kita ada sementara untuk yang lain. Oke, Pak Misani, thank you dari Samarinda ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa pelajari matriks ini dan bisa memahami, teman-teman bisa menemukan harta karun di konsep proses ini. Karena kita itu berkembang itu kalau di bisnis proses itu senang, teman-teman. Contoh kayak gini, kalau teman-teman melihat orang berkembang di bisnis-bisnis lain ataupun di sebuah pekerjaan konvensional, kadang-kadang ada rasanya iri hati ataupun kok dia berkembang gitu ya. Tapi di proses ini menarik teman-teman. Crossline-nya berhasil ngajak orang banyak, kita senang. Upline kita ngajak banyak, kita senang. Apalagi kalau kita bisa berhasil ngajak orang banyak, lebih senang lagi teman-teman. Jadi kita terus saling mendoakan untuk teman-teman bisa bergerak timnya. Karena kita bisa kecipratan dari upline, crossline, downline. Asik. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, silakan saya kembalikan ke Bro Justin. Ya, Bro Ivan, ini ada lagi yang raise hand, namanya Heriawan Safa. Ini ibu atau bapak nih? Ibu kali ya? Bapak. Oh, bapak ya. Silakan Pak Heriawan. Ini saya nggak bisa nyalain video ya, agak bermasalah. Nggak apa-apa, disampaikan lewat suara dulu, nggak apa-apa. Oke, malam Pak Ivan dan teman-teman yang lain di Zoom. Ya, malam. Di setiap slot itu kalau nggak salah ada warna-warna ya, warna-warna yang berbeda. Ada limpahan yang dari atas, dari samping, dari bawah. Nah, mungkin ini akan lebih jelas kalau misalnya dijelaskan di versi X Gold ya, yang sampai 4 lapis ya. Nah, bisa dijelaskan nggak itu potensinya Pak Ivan ya nanti kalau misalnya X Gold udah jalan, itu warna-warna itu sebenarnya bedanya apa gitu? Apa itu limpahan dari atas, sampai berapa generasi ke atas, terus kalau dari samping itu sebenarnya bisa potensi dari mana saja, dan juga dari bawah sampai berapa generasi. Terima kasih. Oke, jadi di S-Gold ya. Di S-Gold ya. Ya. Kalau gitu saya paling kasih contoh di ini aja Yang ya Tron, teman-teman ya. Tron. Di Tron aja ya. Oke. Nah, karena di BSD belum ada, sebentar ya, saya coba screen sebentar. Ya, oke. Ini teman-teman. Ya, ini akun saya teman-teman ya. Anytime teman-teman bisa cek. Karena di proses ini emang menarik banget ya. Siapapun itu nggak bisa ngebohongin hasilnya ada berapa. Karena semua itu bisa ngecek ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Ya. Kalau teman-teman nggak paham bahasa Inggris, teman-teman bisa ganti ke bahasa Indonesia di sini benderanya, ya. Ketika sudah masuk di akunnya, nah di sini sebenarnya sudah dijelaskan sih teman-teman. Kita tinggal ikutin aja. Jadi kalau warna yang contoh ya, kalau yang X4 nih yang fix ya, warna biru kayak gitu berarti ini mitra kita langsung, direct kita. Dan ini melimpah dari atas berarti overflow from up, limpahan dari atas. Kalau yang warna ini berarti dari bawah. Dan kalau yang hijau itu meloncati. Nah, saya bahas yang S-Gold. Ya, saya bahas yang S-Gold. Nah, warna oranye itu adalah rekrutan kita langsung. Artinya yang warna oranye di S-Gold ini untuk Tron ya. Mungkin BUSD bisa berbeda warnanya. Nah, mitra pribadi adalah direct langsung. Jadi dari 14 orang yang ada di bawah saya langsung itu nempelnya ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lebih jelas lagi, kita bisa klik lagi teman-teman di matriksnya. Nah, ketika kita klik itu akan detail seperti ini. Ya, ID kita itu 215877 dan yang nempel di balik ke status kita tuh siapa sih? Ini misalkan 28757 kayak gitu ya. Kalau dia udah dikasih nama, nanti munculnya nama teman-teman, bukan ID. Ini kayak ini FY Hinta berarti si Hinta kayak gitu loh. Nah, dan lain-lain. Nah, kalau yang warna kuning itu limpahan dari bawah, artinya ajakan downline kita, teman-teman ya. Contoh misalkan yang di bawahnya Hinta, berarti itu ajakannya Hinta, bukan ajakan kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang warna putih, itu limpahan dari atas, teman-teman. Artinya dari upline saya. Gitu. Ketika upline saya ngajak, masuk. Nah, intinya si 279.395 itu kemungkinan adalah crossline saya. Seperti itu, teman-teman. Oke, boleh saya potong sebentar, Mas Ivan?
Oh boleh, silakan. Itu silakan, yang silakan. warna putih itu boleh jadi bukan hanya dari satu level di atasnya ID 215877, bisa juga dari level 2-nya ya, level 2 di atasnya ya, atau level 3. Karena ini kan X-Gold. Iya, betul. Limpahan dari atas tuh bisa level 1, level 2, level 3. Oke. Jadi nggak sama. Pokoknya melimpah dari atas. Artinya ajakan dari atasan kita. Atasan level 1, atasan level 2, atau atasan level 3. Kayak gitu. Oke, Ya, kalau karena yang di sini yang sampai warna 4 baris ya kuning teman-teman. itu, Mas Ivan, yang warna kuning, Mm-mm. itu semuanya itu ajakannya FY Hinta atau gimana? Oh bukan juga. Bukan juga. Contoh nih misalkan FY Hinta ini ngajak yang kiri. Nah, yang kanan ini, yang kiri ini ngajak lagi, itu tetap di matriks kita warnanya tetap kuning, Pak. Jadi ini hanya menjelaskan warna kuning ini ajakan downline kita ke bawah. Yang warna putih adalah ajakan dari atasan kita ke atas. Yang warna oranye adalah ajakan kita langsung, Pak. Kayak gitu. Dan kalau nanti warnanya merah, itu adalah loncatan dari cucu kita. Jadi cucu yang melewati daerah kita, Pak. Level 2 yang melewati level 1 kita. Atau level 3 kita yang melewati atas-atasnya lagi. Ya, ini artinya yang warna merah ya. Kalau misalkan ada, berarti dia menyalip upline di atasnya sehingga naik ke atasnya lagi kayak gitu. Oh, karena dia lebih dulu beli slot gitu daripada atasannya. Daripada upline-nya. Nah, makanya ini yang dihindari ya teman-teman ya. Ini yang dihindari karena kita kejar untuk sukses bareng-bareng. Toh kalau kita melewati upline kita langsung, belum tentu pasti kita dapat di posisi metrik yang bagus. Belum tentu upline kedua kita juga lebih aktif dari upline ke satu kita. Jadi sebaiknya kita jalan bareng-bareng teman-teman. Kecuali atas seizin upline kita langsung ya. Misalkan upline kita emang lagi nggak bisa gerak nih, gue baru gerak 3 bulan lagi. Ya teman-teman bisa loncat itu atas seizinnya. Seperti itu. Dan detailnya teman-teman bisa cek juga di sini. Bahkan teman-teman bisa cek di BSC scan-nya ya. Dari wallet kemana ke wallet kemana, itu ada teman-teman penghasilan. Ya, jadi detail banget ya di Forces itu ya. Gitu, transparan sekali, sangat-sangat transparan. Oke? Oke, satu lagi, Mas Ivan, satu lagi. Dalam hal misalnya downline kita tuh mau, katakanlah misalnya upline-nya sudah ada di slot 5 ya. Terus dalam hal downline kita tuh mau beli ke slot 6 gitu ya. Apakah kita tuh diinformasikan? Gimana Pak? Sorry. Misalnya saya ada di slot 5 ya, udah beli di slot 5. Nah, kemudian downline saya itu dia mau beli di slot 6. Artinya kan mau nyalip saya kan. Apakah saya ada informasi bahwa dia ada downline saya yang mau beli di slot 6? Nah, kalau Bapak mau mendapatkan informasi itu, Bapak bisa pastikan slot Bapak ada minimal 1 level di bawah downline Bapak. Nah, nanti kalau Bapak misalkan Bapak slot 5 ya, downline Bapak direct Bapak ini adalah maksimal slot 4. Kalau Bapak slot 4 direct Bapak adalah slot 4, dia nyalip nggak ada notif, Pak. Tapi kalau direct Bapak slot 4, Bapak slot 5, dia naik ke slot 5 langsung ada notif. Jadi Bapak udah bisa siap-siap naikin ke slot 6. Kalaupun dia nggak ngabarin Bapak. Tapi kalau posisinya slot Bapak sama dengan direct Bapak, itu nggak ada notif, Pak. Karena notifnya itu ketika menyamai slot kita. Bukan gitu. Kalau udah melewati, notifnya sudah terjadi melewati slot kita. Kayak gitu. Lewat tapi apa saya tuh? pasti Lewat Instagram atau apa? Di Telegram bot, Pak. Jadi di Forces Ethereum, Tron, dan Forces BSD ini ada juga Telegram botnya. Ketika ada hasil itu nanti ada notifnya, tanpa kita masuk ke akun Forces pun itu automatically, termasuk ketika ada informasi-informasi penting ataupun notif ketika downline kita sudah menyamai slot kita dan downline kita sudah menyalip kita. Dan saya pastikan Bapak kalau downline Bapak ini tidak izin dan dengan sengaja melewati Bapak, itu kita akan blacklist dari UFT, Pak. Jadi dia nggak akan kita support lagi. Gimana gitu. maksudnya? Yang terakhir? Jadi kita bikin aturan Pak di UFT Pak bahwa dilarang menyalip slot upline dengan sengaja kecuali atas seizin yang bersangkutan. Kalau ada laporan dari upline bahwa downline-nya sengaja menyalip dia, maka yang bersangkutan akan kita keluarin dari grup, dari support system dan lain-lain, Pak. Kita nggak akan support dia lagi. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa upline kita nggak aktif gimana? Upline kita nggak aktif gimana? Misalnya gini, upline saya slot 5, saya slot 5, saya slot 4. Ketika saya mau beli slot 5 ini, saya nggak bisa ngabarin upline saya yang udah slot 5 juga gitu. Berarti kan saya sebenarnya nggak bisa ngubungin ini upline saya.
kalau Bapak tidak bisa menghubungi, karena terjadi tidak bisa menghubungi upline Bapak, Bapak bisa kabari ke upline di atas Bapaknya lagi, sampai ke saya nanti mentok. Nah, kalau misalkan memang si upline tersebut tidak memberikan informasi 1 kali 24 jam, nanti kami akan memberikan advice, lewatin aja Pak, ya udah lewatin, kayak gitu. Jadi atas seizin upline Bapak langsung, kalau dia nggak aktif berarti upline di atas Bapak minta izinnya gitu aja Pak. Biar Gimana cara kita tahu di atas kita tuh ada siapa sampai berapa generasi? Intinya kalau di UFT mentoknya di saya Pak, di saya sama Pak Abu. Gitu, aman Pak. Oke, makasih Mas. Ya siap, kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Tadi ada yang nanya sebentar ya. Teman-teman sambil coba lihat di YouTube, kalau ada yang bertanya bisa bantu naikin ke sini ya. Takutnya ada pertanyaan, kemarin sempat. Nah, ini ada Ibu Tumpuk nih, dia menyapa kita ya. Selamat malam para host di BUSD. Salam kenal, saya Ibu Tumpuk, baru join, mungkin 1 minggu, siap nyimak. Masih belum paham, salam kenal aja. Saya Ibu Tumpuk di China, Macau. Hebat nih. Siapa yang rekrut sampai ke China nih? Kita udah sampai ke China. Wah. Seluruh dunia ya teman-teman di sini ya. Jadi kita nggak usah kaget kalau tiba-tiba yang nongol dari Rusia, dari China, dari Filipina. Memang ini udah eranya gitu. Nah, sesuai dengan namanya nih Ibu Tumpuk, Ibu siap-siap dapat tumpukan BUSD kalau join sekarang. Jangan nyimak. Amin. Action. Betul ya Bro Ivan ya? Yes. Harus action. Oke, terus ada lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bro Ivan, atau mungkin ada dari Pak Abu ya, atau siapa? Boleh resen buat para leader yang lainnya yang mau kasih wejangan atau hal-hal lain, silahkan teman-teman. Yang jelas kami membuat United Force Team ini ya, itu hampir seluruh Indonesia ya, dari Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Kita menggabungkan nih para leader di satu support system ya, di United Force Team untuk siap membantu teman-teman untuk mengembangkan proses BUSD ini untuk ratakan Indonesia, dan target kita adalah untuk menjadi tim terbesar di Forces BUSD Indonesia, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum menyiapkan amunisinya. Nah, saya tampilkan ya sebentar. Ini yang sudah menyiapkan amunisi. Jadi Bro Ivan tadi share juga ke saya. Ini Kebumen, siap gaspol. Mantap. Oke. Mana ya tadi? Sebentar. Oke, sambil menunggu ya teman-teman ya. Nah, kita tuh udah punya pasar loh ya. Forces BUSD ini udah punya pasar. Kita bisa ke pasar Forces Tron, kita bisa ke pasar Forces Ethereum, karena sebagian besar itu ada aja yang misalkan kecewa lah dengan leadernya, atau kecewa dengan upline satunya, atau kecewa dengan upline sebelumnya, dan mungkin juga ada yang mau mencoba dengan leader baru dan lain-lain ya. Teman-teman coba aja tawarkan diri, dan kemungkinan besar kalau mereka sudah paham sistemnya ya di Forces itu akan nagih sih teman-teman. Apalagi Forces BUSD ini punya koin stabil sehingga kita bisa rekrut, bisa ajak orang ke komunitas ini dengan biaya yang murah teman-teman ya. Nah ini udah banyak ya bro ya. Ya udah banyak teman-teman yang sudah menyiapkan Forces BUSD dan BSC di seluruh Indonesia nih teman-teman ya. Makanya jangan heran teman-teman ya, harga BNB pun sudah mulai naik ya, hari tembus 5 juta lagi. Wow. Jadi 4 juta. Ya. Seperti itu teman-teman, karena ini pasti akan berefek ke BNB juga teman-teman dengan Forces ini ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendapat BUSD, kalau mau dapat benefit kenaikan investasi dari BNB, teman-teman bisa swipe ke BNB atau swipe ke Tron atau ke koin-koin yang teman-teman minati ya. Ini ada yang resen bro? Oh iya.
Masih Pak Heriawan Safa. Ya, nambah lagi. Silakan, Pak. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Oke, kalau kita punya lebih dari satu akun bisa ya, mungkin kan ya? Bisa. Oke, ini sebenarnya bisa Pak, tapi ini sebenarnya adalah sesuatu kesalahan terbesar ya di Forcestron Pak. Karena setelah kami pelajari, itu kita membuat lebih dari satu akun itu sangat nggak bagus efeknya Pak. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau dibilang bisa, bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya sih nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, di Forcestron saya sempat bikin 2-3 akun. Hasilnya harusnya bisa lebih optimal dari 230 ribuan tadi, teman-teman. Kalau saya fokus satu akun. Karena gini, kalau kita fokusnya buat 2 akun atau 3 akun, potensi untuk keisi penuhnya matriks itu akan lebih sempit. Apalagi kalau ini terduplikasi ke tim-tim kita. Naik ke atasnya akan makin lama. Teman-teman dapetin passive income-nya akan lebih lama. Jadi kalau kami pribadi menyarankan teman-teman fokus satu akun untuk di Forces BUSD ini dan rasakan perbedaannya dengan kemarin yang main 2 akun. Karena yang main 2 akun, 3 akun itu enaknya di depan-depan aja saat di slot-slot awal. Kalau udah slot gede pusing teman-teman, subsidi silang sana sini situ. Ya, itu saya udah ngerasain banget karena saya main 3 akun di Forcestron ya, 2-3 akun. Dan saya nggak akan ulangin lagi di proses BUSD ini. Saya pribadi ya, dan mungkin sebagian besar dari proses leader itu fokus satu akun teman-teman. Sampai mentok slot 12, escort slot 15. Oke, makasih. Ya, jadi jangan sampai hasil teman-teman itu habis untuk mensubsidi silang upslot ID lain teman-teman. Kayak gitu. Karena ID yang pertama yang paling atas itu pasti nanti makin lama makin kalah sama yang bawah. Artinya hasil yang di bawah ngasih ke atas lagi untuk upload yang atas. Itu pokoknya nanti sisanya sayang deh. Lebih optimal main satu akun teman-teman. Seperti itu. Oke, ini kalau malam ini kan untuk waktu WIB kan sekitar jam 2 ya startnya ya, launching ya. Jam 2 malam. Kurang lebih jam 1 sampai jam 2 ya. Ini jam 9. 2 dini hari. 5 jam lagi. Kayaknya sekitar jam 1-an ya, Bro ya. Yeah. Kalau jam UFC ke WIB sih jam 2, Pak. Tapi saya lihat di ini live ya berarti, Bro ya. Iya, live nih. Ya, saat ini jam 9 teman-teman ya. Jam 9 ditambah 5 kan berarti 14. Ya berarti jatuhnya jam 2 ya. Ya jam 2 teman-teman. Jam 2. Jam 2 untuk WIB ya. Iya. Oke, sementara untuk register itu kan butuh ID upline ya. Betul Pak. Jadi Bapak tinggal menunggu link upline terdekat Bapak. Oke. Gitu. Kalau upline terdekat Bapak di Forcestron tidak mengikuti Forces BUSD, Bapak bebas mau pilih upline manapun, atau kalau masih nggak punya juga, Bapak bisa chat private ke co-host malam ini ya, ke Bro Justin. Nah, nanti bisa dibantu Pak. Nggak usah ke saya langsung, silakan. Oke. Gitu ya Pak ya? Ya, makasih. Oke. Ya, kalau boleh saya tambahkan, Bro Ivan. Jadi kalau upline-nya langsung nggak join, mungkin upline-nya join. Upline-nya lagi maksudnya. Kakeknya, gitu. Jadi dicek aja Pak ya. Kalau Ya, betul. Kalau teman-teman bisa ada komunikasi sama upline kedua, upline ketiga, ya nggak masalah. Yeah. Nyaman aja teman-teman ya. Sip. Yang nyamannya teman-teman saja. Gitu. Oke, 5 jam lagi menuju launching. Teman-teman sudah siapkan amunisi, sudah siapkan wallet. Teman-teman tinggal tunggu dari inviter teman-teman, dari upline-nya teman-teman sebelumnya. Langkahnya adalah minta link referral untuk registrasi. Jadi link referral teman-teman jangan share di grup ya teman-teman ya. Ini warning dari Bro Ivan juga. Jadi biar kita semua terstruktur dengan rapi, jangan acak-acakan. Siapa yang ngajak itu kita hormatin, kita respect sama mereka karena mereka sudah berjasa ya. Waktu kita diajak di Forcestron. Nah, yes, betul. Kita biar lebih rapih gitu. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke. Ya. Jadi nanti prosesnya adalah nanti saya buat akun, lalu
saya akan share ke direct saya langsung. Ring 1, ya, ring 1 terregistrasi, ring 1 akan share link mereka ke ring 1 mereka. Nah, di saya berarti ring 2 atau level 2. Begitu selanjutnya teman-teman. Jadi bereskan registrasi kita sampai slot yang kita awal mau, slot 1, slot 2, atau slot 3, atau slot 4, atau 5, bebas ya teman-teman ya. Nah, tapi ini konsultasikan dengan upline terdekat dulu ya, jangan sampai melewati upline tersebut. Setelah itu baru share ke direct teman-teman. Kayak gitu ya. Baru nanti turun ke bawah terus. Ya. Ya, Mas Ivan, sorry, satu lagi. Untuk gas fee slot 1, 2, 3, 4, 5 itu sekitar berapa ya? Apa beda-beda? Slot 1, 2, 3, Beda-beda. Estimasinya gini, simpelnya apa ya? Per 1 kali buka slot, ya, per 1 kali buka slot itu kita membutuhkan sekitar 0,004 BMD atau BSC. Jadi kalau misalkan untuk masing-masing slot ya X3 dan X4 itu 0,004 untuk slot 1. Jadi per program 0,002. Karena slot 1 ini langsung buka 2 program, jadi langsung butuh minimal 0,004. Lebih dari itu nggak masalah teman-teman, karena nanti akan bisa dipakai untuk upslot selanjutnya. Kurang dari itu jangan ya. Karena kemungkinan di launching nanti itu akan banyak yang registrasi, sehingga memungkinkan untuk fee gas itu akan semakin besar teman-teman. Ya, jadi per slotnya itu 0,02, slot 1 berarti 0,004. Kalau teman-teman bukanya slot 2, 22, berarti kan membutuhkan 4 kali transaksi. Berarti 0,002-nya kali 4. Ya, berarti 0,008. Begitu selanjutnya. Kalau slot 33 berarti 9 kali. 9 dikali 0,002. Ya, itu saya estimasi sudah saya lebihkan dari ketentuan yang ditentukan oleh Forces Academy. Mudah-mudahan cukup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada dana lebihkannya di BSC saja. Ya, BUSD mah gampang teman-teman. BUSD mah harganya stabil. Kita lebihkannya di BSC aja ya untuk kesiapan fee gas selanjutnya. Seperti itu. Yang wajib itu hanya X3, X4 sekali doang ya, slot 1 doang ya. Kalau X2-nya bebas ya. Slot 2-nya. Bebas. Bapak bisa pilih S3 aja atau S4 aja, itu bebas. Nah, bisa bergantian juga gitu. Hanya slot 1 saja yang langsung otomatis keduanya kebuka. Seperti itu. Dan kalau mau lebih jelas lagi, Bapak bisa minta daftar harganya untuk UFT ya, United Force Team, itu ke upline terdekatnya. Saya udah buatkan juga lengkapnya. Seperti itu ya. Ada yang nanya nih Bro Ivan dari Pak Siento, kalau dari Tron ke BNB minimal 150 Tron ya? Ini tergantung yang dipakai ya teman-teman ya. Kalau token pocket setahu saya 1000 sampai 1500 deh. Jadi coba aja teman-teman cari platform swap yang bisa lebih kecil. Saya sih pernah dengar ada yang 10 sampai 20 Tron juga udah bisa swap ke BNB atau BSC. Ya. Nah, cuman saya belum pernah coba karena saya pribadi langsung dari toko kripto. Kita beli BUSD di toko kripto, kirim dalam jaringan BSC itu nggak kena fee soalnya. Jadi saya biasanya up-nya itu dalam bentuk rupiah ke toko kripto, terus dibelikan BUSD, kirim ke wallet. Belum pernah saya coba swap ya, swap dari Tron ke BNB atau BUSD. Nah, informasi yang saya dapatkan seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lain, leader yang lain, silahkan bisa acungkan tangan ya. Saya sih dengarnya paling kecil ada yang bisa sampai 10 sampai 20 Tron juga bisa di swap teman-teman. Tapi jangan lupa ya, swap juga itu butuh fee gas juga. Berarti paling murah beli di toko kripto ya? Maksudnya dari IDR untuk menjadi BUSD langsung ditransfer ke Trust Wallet kita tuh di toko kripto ya? Betul, termasuk BNB. Karena BNB di Indodex itu baru ada BP2, belum ada BP20 atau BSC. Jadi kalau dari Indodex kirim ke wallet ya, itu harus disuap lagi ke BNB BSC baru bisa dipakai. Kalau kita beli BNB di toko kripto, itu jaringannya sudah lengkap. Atau di Binance. Ya, BNB-nya udah ada BP2, BP20, dan lain-lain. Kalau Binance kan nggak bisa IDR, kecuali beli lewat. Ya, betul. Kalau Binance nggak bisa IDR, betul. Kalau pakai USDT atau koin lain untuk Binance ya. Kalau IDR bisanya di Indodex sama toko kripto. Rekeningku juga bisa. Tapi rekeningku nggak ada BUSD dan di Indodex nggak ada BUSD ya. Baru ada BNB. BNB di jaringan BEP20 atau BSC.
Binance Smart Chain. Jadi logonya itu yang BNB warna hitam, teman-teman. Bukan yang warna kuning. Background-nya ya. Gitu. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.00. Ada baiknya kita mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita siapkan, investasikan waktu kita betul-betul untuk mempersiapkan menuju launchingnya Forsage BUSD dengan tim kita masing-masing. Betul ya Bro Ivan ya? Jadi jangan sampai kita masih belum mengerti nih bagaimana cara beli BUSD, bagaimana cara transfer dari toko kripto, atau masih mempermasalahkan saya nggak bisa nih, toko kripto saya belum approve. Ya teman-teman bisa pakai atau transfer rupiah ke upline yang mengajak teman-teman supaya dibeliin sama upline teman-teman, gitu ya. Jadi kita saling bekerja sama, gotong royong di sini. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan raise hand lagi, tapi kalau nggak ada yang ingin bertanya kita tutup ya Bro Ivan ya? Ya. Coba kita open 1 atau 2 pertanyaan terakhir aja Bro, nggak apa-apa. Boleh. Kalau masih ada yang mau tanya, kalau tidak ada baru kita tutup. Sip. Kayaknya nggak ada nih Pak. Nggak ada Bro Ivan. Baik, mantap ya teman-teman ya. Udah siap gaspol semua. Ya, Zoom kita sebelum launching ini sudah hampir menembus 100 partisipan teman-teman ya. Jadi kami berharap setelah launching nanti kita bisa fullkan di 500 partisipan, dan saya siap upgrade ke 1000 partisipan apabila diperlukan teman-teman ya. Karena target di Forsage BUSD ini jauh lebih besar dari Forsage Tron ya. Waktu di Forsage Tron potensi penghasilan berhenti itu saya sangat sudah tahu dari awal teman-teman ya. Dari awal sudah tahu ketika harga terlalu tinggi itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi nggak masalah, kalau kita emang curi start dan jalan duluan, kita tetap akan menang paling banyak. Dan di Forsage BUSD ini, yang akan menang banyak ini semua yang menjalankan Forsage BUSD teman-teman. Bukan cuma di awal aja, karena ini lebih stabil ya teman-teman di BUSD ini. Itu sehingga orang-orang akan bisa join 200 ribuan, bahkan mendapatkan e-book teman-teman ya. E-book ilmu digital marketing ya. Jadi nggak rugi-rugi amat lah. Ibaratnya saya kalau ngajak orang, bro 200 ribu bro, ini bisnis bisa jadi jutaan, ratusan juta, mau coba nggak? Resikonya itu doang, tapi lu nggak rugi kok, lu dapat e-book ya, lu juga dapat juga bonus lainnya kayak gitu. Apalagi kalau dia langsung slot 3 ke atas ya. Ini database itu cukup mahal teman-teman. Jadi ini saya share buat spesial tim kita nih ya. Jadi mendapatkan benefit lebih. Oke. Ada foto bersama nggak Bro Ivan? Boleh. Teman-teman yang bisa on videonya bantu on ya. Oh iya, Bro Ivan. Silakan Pak. Ya. Sagitra Pak. Ya, silakan Pak Sagit. Saya mau nanya, itu nanti yang di BUSD itu kita taruhnya berapa BUSD ya Pak? 10 atau gimana? Slot 1 10 atau dilebihkan? Dilebihkan boleh Pak. Atau dilebihkan? Enggak, karena nanti kan kalau kayak di Forsage Tron itu kan ada biaya fee gitu ya. Fee gas. Nah, nanti 10 BUSD itu cukup nggak? 10 BUSD-nya cukup Pak, tapi fee gasnya di BNB ini pakainya BNB BSC Pak. Jadi kalau di Forsage BUSD yang disiapkan itu 2 koin. Bukan cuma BUSD saja. BUSD itu untuk koin utamanya, fee gasnya itu pakai BNB BSC, gitu Pak. Kalau di Tron kenapa nggak pakai 2 koin? Karena langsung pakai koin utama blockchain-nya, blockchain Tron. Kalau di sini kita pakai koin utamanya, pakai token Pak. Tokennya ini yang tidak berkepentingan tolong di mute. Oke, udah ya. Ya, jadi yang disiapin 2 ya teman-teman ya, BUSD sama BSC. Slot 1 itu BUSD 10, BNB BSC-nya minimal 0,0004. 0,0004 minimal. Lebih dari itu boleh. Sisanya ada di wallet teman-teman. Kayak gitu. Untuk slot 1 ya, slot 2
itu berarti 15.30 ya, 30 BUSD, BNB-nya 0,0008. Kalau misalkan slot 3-nya BUSD-nya 70 ya, BNB BSC-nya itu 0,0012. Kayak gitu. Jadi ya. yang pertama dibeli itu BNB-nya atau BUSD-nya, Pak? Dua-duanya, Pak. Harus Bapak ready, Yang Pak. pertama kita beli itu BNB, ya. Keduanya Nah, harus kalau ada di pakai wallet Indodax sebelum bisa registrasi. Pakai Indodax bisa? Kalau Bapak pakai Indodax, berarti stepnya agak panjang, Pak. Karena di Indodax BNB-nya belum ada BNB BSC. Bapak beli BNB di Indodax, kirim ke wallet. Di wallet Bapak swap sebagian ke BSC, sebagian ke BUSD. Kayak gitu, Pak. Sorry, bukan kayak gitu. BNB biasanya gimana? Evan, saya minta rekeningnya aja. Jadi saya transfer ke sana, nanti saya kasih link transfer saya. Nanti mau ditransferin langsung ke wallet saya aja, bisa nggak? Oh, bisa banget, Pak. Bapak hubungin ke upline terdekat ya. Nanti kirim rupiahnya, Bapak tinggal kirim bukti transfer sama wallet, nanti dikirim udah dalam bentuk koin keduanya, BUSD dan BSC. Nah, ini makanya memang kami udah siapin gitu. Bahkan saya udah siapin juga tim exchanger yang recommended dari UFT, teman-teman. Teman-teman hubungin aja ke upline terdekatnya. Jadi BSC, bukan BNB, Pak? BNB BSC, Pak. Jadi bukan BNB sama BUSD. BNB ini jaringannya ada banyak, Pak. Ya. Blockchain-nya itu bukan cuma satu. Ada BNB BEP2, ada BNB BEP20. Nah, yang kita pakai ini BNB BEP20. Jadi kalau Bapak cuma punya Indodax, itu nggak ada jaringan BEP20 di sana BNB-nya. Ketika Bapak sampai di wallet, harus di-swap dulu ke BNB yang BSC-nya. Setelah itu baru bisa di-swap ke BUSD. Ribet, Pak. Kalau Bapak mau lebih simpel, Bapak belinya di toko kripto. Itu sudah jaringannya lengkap. Jadi BNB-nya sama, Pak. Koin BNB-nya sama, tapi jaringan yang dipakainya itu ada dua, Pak. Ada BEP2 sama BEP20 namanya. Nah, BEP20 ini disebutnya BSC. Makanya kalau orang-orang kripto yang sering main di dunia kripto, untuk membedakan BNB biasa sama BNB BEP20 itu kita sebutnya BSC, Pak. Kayak gitu. Tapi tulisan di walletnya tetap BNB, Pak. Di walletnya tulisannya BNB. Kalau di token pocket. Kalau di Trust Wallet tulisannya Smart Chain. Beda-beda ya. Pokoknya BNB BEP20 atau Smart Chain. BSC. Kayak gitu. Kalau Bapak nggak mau pusing, mendingan Bapak transfer rupiah aja ke upline terdekat, nanti dikirim sudah dalam bentuk seperti itu. Bapak kirim walletnya aja. Bapak buat wallet, kirim wallet, kirim rupiah. Kemarin itu ada petunjuk cara bikin wallet. Saya udah klik, udah dapat BNB, kemudian di bawahnya itu ada BUSD, tapi statusnya kan masih 0 sekarang dua-duanya. BNB-nya 0, BUSD-nya 0. Betul. Dalam satu akun gitu ya. Dalam satu akun. Tapi berarti BNB-nya walletnya, walletnya apa? Token pocket, Pak? Wallet token pocket. Ya, berarti BNB-nya background belakangnya BNB aja. BNB kan belakangnya, tapi backgroundnya warna hitam ya, Pak? Warna kuning apa? Ya, logonya kuning, backgroundnya, Pak, belakangnya. Ada yang hitam, ada yang putih, Pak. Kalau BNB biasa itu backgroundnya putih, Pak. Oh gitu. Bapak cek lagi deh. Kalau logo BNB-nya belakangnya hitam, berarti itu udah benar, Pak. Tapi kalau belakangnya putih, itu BNB yang lama. BNB BEP2. Jadi kalau BNB BEP2, BNB yang biasa, logonya kuning, background belakangnya putih. Kalau yang baru ini BEP20 BSC, itu logonya warna kuning, background belakangnya warna hitam. Dan di BUSD-nya, kalau di token packet ya, BUSD-nya itu ada di logonya ada tulisan BSC. Untuk BUSD-nya. Ada tulisan BSC? Ada tulisan BSC. Untuk BUSD ya, kalau di token pocket, Pak. Tampilan BUSD di token pocket ada tulisan BSC. Yang saya pilih kemarin BUSD aja, nggak ada apa-apanya di belakang. BUSD nama tulisannya, Pak, di logonya Bapak lihatnya. Di logonya. Di logonya itu ada tulisan di bawah BSC, Pak.
Ya, Bapak cek lagi. Sebaiknya sebelum Bapak kirim alamat walletnya, Bapak screenshot dulu, kirim ke leader Bapak. Ini udah benar nggak poin yang dimaksud? Ya. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih leader saya ikut atau enggak ya. Tapi kalau seandainya, coba saya telepon dulu lah. Kalau enggak nanti saya nanya kemana ya Pak Ivan? Kalau Forces upline 1 Bapak nggak ikut, Bapak bisa hubungi upline 2, upline 3 dan lain-lain. Kalau nggak punya kontaknya, kalau nggak punya kontaknya juga, Bapak di Zoom ini, Bapak bisa pilih chat, terus Japri yang co-host kita Pak, namanya Bro Justin H ya. Nah itu direct message aja Pak, kirim nomor Bapak, nanti dibantu sama Bro Justin. Boleh Pak. Gitu ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Ivan. Ya sama-sama. Ini apabila Bapak nggak punya kontak upline 2, upline 3-nya, dan upline 1 Bapak nggak ikut Forces BUSD ya. Kami masih berharap teman-teman bisa tetap di jaringan sama dengan Forcestron. Namun nanti kalau sudah launching mungkin kita bisa bebasin aja kali ya. Kalau misalkan sampai launching upline lamanya masih belum ikut ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke teman-teman sekalian, dibantu Bro Justin untuk kita foto bareng ya. Foto sama-sama ya. Oke. Boleh dibantu ya, kameranya dibuka dulu teman-teman. Nah ini tunjukin dong wajah-wajah cantik gantengnya. Oke. Mau ambil foto nih teman-teman ya, dibantu di on-kan zoom-nya untuk bisa teman-teman masuk ya, di ini kita. Gimana? Bro? Perlu pakai jas. Wih, keren. Enggak. Mungkin teman-teman tangannya kita pakai huruf U kali ya, United ya. Gini. Ini apa? Gini ya. Gimana? Gini lah. Cekek. Ya, kalau gini kita kayak mau nyekek. Gini lah. Oke. Nah, Bro Justin bantu hitung ya. Aduh, saya kalau begini nggak bisa mencatat. Jadi saya mencatat ya, yang ringan. Bro Justin pengecualian lah. Hitung aja Pak, Bro. Oke, ini kita ada 4 halaman 4 kali ya. Yang pertama ya, smile semuanya. Oke, masih tahan. Masih pakai huruf U ya. 1, 2, 3. Oke, yang ke halaman ketiga. 1, 2, 3, big smile. Ya. Oke. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Emang fotografer mah beda ya. Screenshot aja bunyinya foto ya. Keren. Mantap. Kan pakai ini. Oke. Jadi Zoom kita sudah selesai teman-teman malam hari ini. Ya kalau Pak Sagita mau share nomor teleponnya buruan, tapi kalau nggak mau saya akan tutup Zoom malam hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir, sukses semua. Saya percaya teman-teman yang hadir hari ini bisa mengembangkan bisnis dengan dahsyat. Amin ya teman-teman ya. Oke. Saya sebut sekarang aja Pak Justin. Oh iya, boleh saya catat ya sebentar ya. Sebenarnya sih tadi saya udah chat Pak. Oke, nomornya berapa Pak? 0813747. Ya. 059700. 081374059 700 ya. Oke, Pak Sagita sudah saya save. Ya. Ini live YouTube ya, jadi Bapak mungkin nanti akan banyak dapat chatting. Ya, oke, nggak apa-apa teman-teman. Ada yang nanya nih Zoom kapan, Bro? Zoom terdekat itu hari Rabu ya, teman-teman ya. Hari Rabu nanti kita adakan lagi dengan speaker dan host yang berbeda, ya. Jadi teman-teman saya harapkan untuk mengikuti Zoom kalau pembicaranya beda, ikut aja deh. Karena masing-masing leader itu mempunyai caranya masing-masing untuk mensukseskan timnya, ya. Jadi dia punya cara masing-masing, kita pelajari semua, ya.
Jadi sekali lagi sebelum penutupan, saya ingatkan lagi ke teman-teman sekalian bahwa modal 200.000 itu nggak akan bisa bikin miskin siapapun termasuk Anda, dan Anda tidak perlu juga sampai menggadaikan sebuah rumah ataupun apapun juga untuk mendapatkan 200.000 ya. Minjem sukarela juga ke teman-teman, insya Allah bisa teman-teman ya. Nggak usah sampai gadai sertifikat rumah atau motor dan lain-lain segala macam. Tapi yang jelas teman-teman ya, kalau modal 200.000 itu bisa bikin kita kaya atau bisa bikin ratusan juta, kenapa enggak? Saya sudah membuktikannya di Forsestron ya, modal 170 ribuan saya jadi ratusan juta. Jadi nggak mungkin saya nggak mau nyoba di sini. Waktu Forces BNB saya nggak terlalu minat teman-teman, tapi di Forces BUSD ini saya minat banget karena koinnya stabil, sehingga saya dan kita bisa bangun untuk Forces BUSD ini lebih long term teman-teman ya, aset yang kita bangun di sini sehingga bisa lebih lama ya, bisa mudah-mudahan bisa tahunan. Yang jelas Forces itu nggak bisa scam dan anti gagal bayar, jadi kenapa nggak kita coba? Yuk kita coba ratakan Indonesia bersama United Force Team. Salam sukses buat kita semua. Bro Justin, lanjut. Oke. Ada lagi nih dari Bu Halina, upline-nya juga nggak tahu entah berantah lagi di mana. Jadi seperti tadi ya, Bu Halina bisa hubungin ke saya, nanti saya akan teruskan ke grup UFT ini supaya di follow up. Ya. Ya, karena kami memang berkomitmen teman-teman untuk tidak saling share kontak kita pribadi ya, agar menghargai pengundangnya masing-masing di Zoom ini. Karena kita sifatnya Zoom ini support tim, bukan mengkayakan diri kita sendiri saja gitu ya. Iya. Menghindari untuk prospekan orang lain. Nama timnya apa nih, Pak Ivan? United Force Team, Pak. United Force Team. Oke, UFT ya. Siap. Sebelum tutup, kita yel-yel mau nggak? United Force Team sukses, gitu ya. Nanti saya hitung 1, 2, 3 semua. United Force Team sukses. Oke, semua di mic-nya dibuka, Kita direkam dan dilihat di YouTube nih, biar kelihatan kompaknya. Oke? Sukses. Ya. Siap-siap malam hari ini. Ya, salam sukses semua. Sampai jumpa lagi ya. Yuk. Ya, ketemu di hari Rabu ya. Terima kasih. Thank you informasinya. Izin